Kita sering banget kan dengar soal krisis lingkungan. Dan biasanya solusi yang ditawarkan itu selalu soal teknologi. Tapi gimana kalau masalahnya itu jauh lebih dalam dari itu? Gimana kalau akarnya justru ada di cara kita berpikir, di keyakinan kita? Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal coba kupas tuntas gagasan itu. Materi ini sendiri dirangkum dari pemikiran Peter Randanbua, seorang dosen di IAKN Toraja. Yuk kita langsung mulai aja. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Krisis ekologis ini sebetulnya kegagalan teknologi atau kegagalan keyakinan? Apa kita cuma butuh panel surya yang lebih efisien dan mobil listrik yang lebih canggih? Atau jangan-jangan yang perlu di-upgrade itu bukan teknologinya, tapi justru cara pandang kita sebagai manusia? Inilah inti dari pembahasan kita. Oke, biar gampang, kita akan bagi pembahasannya jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat dulu kenapa ini adalah krisis yang eksistensial. Terus, kita flashback sedikit ke sejarah, ke awal mula dominasi manusia. Ketiga, kita bedah soal peranan agama. Keempat, kita cari jalan keluar atau visi alternatif. Dan terakhir, kita simpulkan kenapa solusinya itu harus datang dari dalam, dari sisi spiritual. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Gini, dari dulu manusia emang udah biasa mengubah lingkungan, itu bukan hal baru. Tapi yang terjadi sekarang, ini udah beda level. Skalanya, kecepatannya, dampaknya, wah udah luar biasa. Makanya, ini bukan lagi cuma soal, ayo kita perbaiki teknologinya, tapi kita harus berani bertanya, jangan-jangan ada yang salah sama fondasi peradaban kita? Poin pentingnya tuh di sini. Anggap aja polusi, perubahan iklim, semua bencana lingkungan itu cuma gejala, kayak demam atau batuk. Penyakit utamanya itu ada di cara kita berpikir, di asumsi-asumsi dasar kita tentang siapa kita dan buat apa kita ada di dunia ini. Karena cara pandang inilah yang jadi software yang ngejalanin semua tindakan kita. Apakah kita bakal jadi penjaga atau malah jadi perusak alam? Nah, sekarang ayo kita naik mesin waktu, kita mundur jauh ke belakang. Gimana ceritanya sih manusia bisa jadi punya kekuatan super buat mengubah planet? Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah alat sederhana dan sebuah ide besar bisa berkolaborasi dan mengubah nasib dunia. Dan titik baliknya, percaya atau tidak, adalah penemuan bajak berat di Eropa Utara, sekitar abad ke-7. Mungkin kedengarannya sepele ya, cuma alat tani. Tapi ini bukan sekedar soal efisiensi. Alat ini secara fundamental mengubah psikologi kita. Hubungan kita dengan tanah yang tadinya kayak teman, kayak partner, berubah jadi hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan. Coba deh bayangin bedanya. Bajak yang lama itu kan cuma mencolek permukaan tanah, seolah-olah minta izin dulu. Nah, bajak berat ini, dia merobek, menyerang tanah dengan brutal. Akibatnya apa? Pembagian lahan gak lagi soal keluarga ini butuh berapa, tapi jadi mesin ini sanggup garap berapa luas. Citra diri manusia pun bergeser. Kita mulai melihat diri kita sebagai bosnya alam, bukan lagi sekedar salah satu penghuninya. Dan dari situ, efek bola saljunya kelihatan banget. Mulai dari bajak di abad ke-7, lalu sekitar tahun 1000, teknologi di Eropa Barat mulai melesat. Puncaknya di abad ke-19, saat sains dan teknologi akhirnya menikah. Dan hasilnya? Ya, kita hari ini. Manusia yang punya kekuatan buat ngacak-ngacak seluruh sistem kimia di planet ini. Oke, tapi mungkin ada yang bertanya, kok bisa sih sebuah alat tani punya dampak psikologis sedalam itu? Nah, ini kuncinya. Teknologi itu kayak benih. Dia butuh tanah yang subur untuk tumbuh. Dan tanah yang memungkinkan mentalitas penaklukan ini tumbuh subur adalah pergeseran keyakinan besar-besaran di Eropa. Tepatnya, kemenangan kekristenan Barat atas kepercayaan-kepercayaan pagan yang lebih tua. Coba kita bandingkan. Buat kaum pagan zaman dulu, alam itu hidup bernyawa. Tiap pohon, sungai, gunung punya rohnya sendiri. Jadi kalau mau menebang pohon, ya harus minta izin dulu sama rohnya. Ada semacam rem spiritual. Tapi kemudian, datanglah pandangan baru dari kekristenan Barat, yang secara efektif mengusir semua roh itu dari alam. Tiba-tiba, hutan bukan lagi tempat sakral, tapi cuma tumpukan kayu. Sungai bukan lagi dewi, tapi cuma sumber tenaga air. Alam jadi sekedar benda mati yang siap dieksploitasi. Nah, istilah keren untuk ideologi ini adalah antroposentrisme. Gampangnya, ini adalah keyakinan kalau manusia itu pusat dari segalanya. Kitalah tokoh utamanya, dan seluruh alam semesta ini cuma panggung dan properti yang diciptakan untuk kita. Kita ada di puncak piramida, paling spesial, paling penting. Dan pandangan ini bukannya muncul tiba-tiba ya, ada fondasi teologisnya yang kuat banget. Pertama, ide bahwa waktu itu lurus, dari penciptaan sampai kiamat. Kedua, konsep imago Dei, bahwa cuma manusia yang diciptakan segambar dengan Tuhan, yang otomatis memisahkan kita dari makhluk lain. Dan yang paling berbahaya,
mandat atau perintah untuk menaklukkan dan berkuasa atas bumi. Seolah-olah kita dapat surat izin resmi dari Tuhan untuk melakukan apapun pada alam. Tapi, apakah cuma itu satu-satunya cara membaca kitab suci? Apakah semua orang Kristen berpikir begitu? Ternyata enggak. Ada pemberontak dari dalam tradisi itu sendiri. Seseorang yang menawarkan jalan yang sangat-sangat berbeda. Namanya Santo Fransiskus dari Assisi. Visi Santo Fransiskus ini, radikal banget buat zamannya. Dia bilang, manusia itu bukan raja, bukan bos. Kita ini cuma salah satu anggota dalam demokrasi semua ciptaan. Dia nggak ragu manggil matahari saudara matahari, air sebagai saudari air. Buat dia, semua ciptaan itu setara, punya cara masing-masing untuk memuliakan Tuhan, bukan cuma manusia. Jadi intinya apa? Santo Fransiskus menolak keras gagasan bahwa alam ada cuma untuk melayani kita. Dia percaya setiap makhluk, sekecil apapun, punya nilainya sendiri, punya tujuan hidupnya sendiri, yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan berguna atau tidaknya buat manusia. Oke, jadi kita sampai di ujung perjalanan. Kalau kita setuju bahwa akar masalahnya itu ada di keyakinan kita, di cara kita memandang tempat kita di dunia, ya logisnya, solusinya juga harus ada di level itu. Solusinya harus bersifat religius atau spiritual. Kita butuh perombakan cara pandang secara mendasar. Karena kalau kita cuma nambahin teknologi canggih di atas sistem berpikir yang rusak, itu ibarat kita ngasih mobil balap ke pengemudi yang ugal-ugalan. Bukannya selamat, malah bisa lebih celaka. Ini bukan berarti kita harus jadi anti-sains atau anti-teknologi ya. Bukan. Tapi kita butuh sains dan teknologi yang didasari oleh nilai-nilai baru. Nilai kerendahan hati, bukan arogansi. Nilai persaudaraan, bukan dominasi. Dan sebagai penutup, coba renungkan ini. Mungkin krisis lingkungan ini sebetulnya adalah sebuah cermin raksasa. Cermin yang memaksa kita untuk melihat kembali keyakinan dan nilai-nilai kita. Krisis ini nggak akan benar-benar selesai sampai kita berani menolak dogma arogan yang bilang bahwa alam ini ada hanya untuk kita. Perubahan yang sesungguhnya baru akan terjadi saat kita bisa melihat diri kita bukan sebagai pemilik, tapi sebagai bagian dari alam.